Recording in
Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Malam-malam jaga lilin, sambil makan pakai nasi. Selamat siang para hadirin, jumpa lagi di webinar GASI. Selamat siang Bapak dan Ibu. GASI, The Payroll Service Specialist, penyelenggara jasa penggajian. Sangat berterima kasih kepada Bapak dan Ibu telah berkenan hadir di webinar kami. Melayani 84 klien terkemuka di Indonesia, GASI memiliki repositori pengetahuan penggajian yang ingin kami bagi melalui GASI webinar yang dilakukan secara berkala. Dan untuk topik kali ini, topik yang terpilih di webinar kami kali ini adalah isu yang selalu menjadi topik pembicaraan di komunitas penggajian, yaitu pekerja harus tahu hak-hak pekerja yang mengalami PHK. Kemudian telah hadir bersama saya, Lina, Desi, dan juga Indra selaku narasumber. Lalu juga ada rekan saya Reni, dan saya sendiri Adino selaku moderator. Bersama, kita akan kupas tuntas hari ini terkait dengan hak-hak pekerja yang mengalami PHK. Nah, sebelum kita mulai, mohon Bapak dan Ibu berkenan izinkan kami rampungkan penjelasan terlebih dahulu, lalu kemudian kami akan membuka sesi tanya-jawab. Sungguh pun demikian,
Bapak dan Ibu sudah dapat mulai menuliskan pertanyaan mulai dari sekarang melalui fitur chat webinar ini. Lalu pada sesi tanya jawab nanti, kami akan pilih pertanyaan yang paling banyak ditanyakan untuk kami prioritaskan menjawabnya. Lalu untuk pertanyaan yang tidak sempat kami jawab di sini, maka tenang saja. Dengan senang hati akan kami jawab pada kesempatan one-on-one session yang waktunya bisa kita sepakati bersama dengan Bapak dan Ibu. Lalu kami mohon izin untuk ingatkan juga bahwa kami akan memberikan sertifikat kehadiran bagi Bapak dan Ibu yang menghadiri webinar kami sekurang-kurangnya dalam waktu 1 jam. Oleh karena itu, kami harap Bapak dan Ibu berkenan untuk terus mengikuti webinar kami hingga akhir. Nah, jadi silahkan nih kepada Bapak dan Ibu untuk dapat menuliskan pertanyaan di chat room webinar ini. Itu bisa diklik tombol chatnya, lalu bisa langsung dituliskan pertanyaannya. Semakin banyak pertanyaan, maka akan menjadi semakin lebih mudah bagi kami untuk memahami penjelasan yang paling dibutuhkan oleh Bapak dan Ibu. Baiklah, untuk selanjutnya marilah kita masuk kepada pembahasan perdana webinar kali ini yang akan saya mulai bersama dengan Desi. Halo Desi, sehat Desi? Gimana kabarnya Desi? Oke. Baik, untuk topik webinar kali ini kan adalah tentang hak-hak pekerja yang mengalami PHK. Nah, sebenarnya maksudnya dari PHK itu sendiri apa sih, Des? Terima kasih. Terima kasih Adino atas pertanyaannya. Jadi, saya akan menjelaskan tentang pengertian dari pemutusan hubungan kerja atau yang biasa kita kenal dengan PHK. PHK merupakan tindakan pengakhiran kerja yang dilakukan oleh pengusaha kepada karyawannya dengan alasan tertentu. Tindakan tersebut bisa menyebabkan berakhirnya hak dan juga kewajiban dari pengusaha dan pekerjanya. Demikian Adino pengertian dari PHK itu sendiri. Oke, thank you, Des. Jadi, Bapak dan Ibu, PHK itu ya memang sesuai dengan namanya sendiri, pemutusan hubungan kerja, di mana hal ini dilakukan oleh perusahaan kepada pekerjanya. Ketika PHK ini terjadi, maka sejak saat itulah ikatan hak beserta kewajiban antara perusahaan dan pekerjanya berakhir secara hukum. Nah, lalu untuk pertanyaan selanjutnya nih, Desi. Di Indonesia ini sendiri, jika kita mau mengetahui tentang proses PHK itu, bisa kita lihat di peraturan apa aja sih, Des? Terima kasih Adino atas pertanyaannya. Jadi di Indonesia sendiri terdapat beberapa peraturan yang mengatur tentang pemutusan hubungan kerja atau PHK. Yang pertama ada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Yang kedua ada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Yang nomor 3 ada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Dan yang terakhir ada Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang perjanjian waktu tertentu, al-hidayah, waktu kerja, dan waktu istirahat, dan pemutusan hubungan kerja. Demikian, Adino. Terima kasih, Desi. Jadi, seperti yang telah dijawab oleh Desi barusan, dan kita bisa lihat pada slideshow di webinar ini, bahwa keempat peraturan inilah yang mengatur tentang proses PHK yang berlaku di Indonesia. Sehingga, jika kita ingin mengetahui lebih lanjut terkait proses PHK secara undang-undang dan hukum, kita dapat melihat ataupun merujuk pada keempat peraturan tersebut. Oke, Desi, selanjutnya nih. Kalau untuk prinsipnya sendiri, prinsip dari proses PHK itu seperti apa ya, Des? Terima kasih Adino untuk pertanyaannya. Jadi terkait prinsip dari proses pemutusan hubungan kerja atau PHK itu terbagi menjadi dua prinsip. Yang pertama, PHK hanya dapat terjadi apabila pekerja dan pengusaha memiliki hubungan kerja, di mana hubungan kerja yang dimaksud adalah hubungan yang terjadi antara pengusaha dengan pekerja atau buruh berdasarkan perjanjian kerja yang mempunyai unsur pekerjaan, upah, dan perintah. Kemudian untuk prinsip yang kedua, PHK tidak terjadi tanpa ada kesalahan atau pelanggaran atau keadaan tertentu. Artinya harus ada alasan tertentu yang mendasari terjadinya pemutusan hubungan pekerjaan atau PHK. Seperti itu, Adino. Terima kasih Malika atas jawabannya. Jadi, Bapak dan Ibu, berdasarkan jawaban dari Malika tadi,
kita mengetahui terdapat dua prinsip dari PHK. Yang pertama, PHK hanya bisa terjadi jika terdapat hubungan kerja antara pekerja dan pemberi kerja, dan itu melalui secara kesepakatan bersama. Karena jika tidak ada hubungan yang disepakati kedua belah pihak, maka tidak ada yang perlu diakhiri kan? Ya mungkin ini sama seperti orang pacaran. Mereka hanya bisa dikatakan putus jika sebelumnya memang berstatus pacaran yang disepakati kedua belah pihak. Jika tidak, ya apa yang mesti diputusin kan? Nah, lalu untuk prinsip yang kedua, setiap PHK ini terjadi karena ada suatu alasan tertentu yang mendasarinya. Entah alasan tersebut berupa kesalahan, ataupun pelanggaran, ataupun keadaan tertentu yang mendesak. Yang pasti, PHK tidak dapat dilakukan jika tanpa suatu alasan. Baiklah, jika tadi kita telah bahas nih terkait dengan peraturan yang mengatur tentang PHK, lalu prinsip dari proses PHK. Nah, untuk selanjutnya, siapa saja sih yang dapat melakukan proses PHK ini? Silakan kepada teman-teman. Dino atas pertanyaannya. Jadi saya akan menjelaskan tentang pihak-pihak yang boleh melakukan PHK. Di sini ada 3 pihak. Yang pertama ada pengusaha, yang kedua pekerja, dan yang ketiga ada pihak pengadilan. Jadi tentang pengusaha, berdasarkan pasal 34 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021, jika PHK tidak dapat dihindari, maka pengusaha diperbolehkan melakukan PHK kepada pekerjanya dengan alasan tertentu yang harus disampaikan kepada pekerjanya. Yang kedua yaitu pihak pekerja. Pekerja dapat mengajukan pengunduran diri di mana mengundurkan diri merupakan salah satu alasan PHK yang diperbolehkan, terutama dengan ketentuan yang terdapat pada pasal 36 ayat 1 huruf I pada Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021, di mana ketentuan yang pertama, pekerja harus mengajukan permohonan pengunduran diri paling lambat 30 hari sebelum masa pengunduran diri. Yang kedua, pekerja tidak sedang dalam ikatan dinas. Dan yang ketiga, pekerja tetap melaksanakan kewajibannya sebelum masa pengunduran diri dimulai. Pihak ketiga terdapat pihak pengadilan, di mana jika terjadi perselisihan PHK antara pengusaha dan pekerjanya, maka pengadilan dapat turut ikut dalam menyelesaikan perselisihan tersebut berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu Undang-Undang PPHHI Nomor 2 Tahun 2004 tentang penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Demikian, Adino. Oke, thank you Desi atas jawabannya. Baik Bapak dan Ibu, seperti yang telah dijelaskan di awal tadi, untuk konsep dari PHK sendiri kan memang pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh perusahaan kepada pekerjanya. Jadi, pihak pertama yang dapat melakukan PHK udah jelas adalah pengusaha atau perusahaannya. Lalu, terdapat juga pihak pekerja. Nah, untuk pihak pekerja ini diartikan sebagai pihak yang melakukan inisiasi atas PHK terhadap dirinya sendiri. Dengan cara, salah satunya mungkin melakukan pengunduran diri, di mana pengunduran diri ini merupakan salah satu dari alasan yang membuat perusahaan diperbolehkan melakukan PHK, selama mengikuti ketentuan yang berlaku tentunya. Lalu, pihak yang dapat melakukan PHK selanjutnya adalah pihak pengadilan. Pihak pengadilan ini berperan sebagai yang melakukan PHK ketika terjadi ketidaksepakatan ataupun perselisihan mengenai keputusan sebelumnya mengenai PHK antara perusahaan dan pekerja, sehingga perlu dilanjutkan ke ranah hukum dan pengadilan. Baiklah Bapak dan Ibu, sebelum kita masuk nih kepada pembahasan berikutnya, saya informasikan kembali kepada Bapak dan Ibu untuk dapat menuliskan pertanyaan terkait pembahasan webinar kali ini pada chatroom yang telah disediakan. Dan kami akan menjawab pertanyaan dari Bapak dan Ibu pada sesi tanya jawab nanti. Di mana, jika terdapat pertanyaan yang belum sempat kami jawab, maka kita dapat membahasnya bersama pada one-on-one session. Baiklah Bapak dan Ibu, silakan tuliskan pertanyaan di chatroom ini. Untuk selanjutnya Bapak dan Ibu, kita akan lanjut ke pembahasan berikutnya, yang akan kita bahas bersama dengan Indra. Halo Indra. Halo Adino. Sehat Indra? Alhamdulillah sehat. Semoga Dino, Bapak dan Ibu, serta rekan-rekan dalam Indra, PHK. sebelumnya kan tadi sempat disebutkan di awal, kalau PHK hanya dapat terjadi jika ada suatu alasan yang mendasarinya. Nah, kalau kayak gitu, apa sih alasan-alasan yang bisa membuat terjadinya PHK itu? Silakan Indra. Baik Adino, jadi terkait alasan terjadinya PHK,
seperti yang sudah disampaikan oleh rekan saya sebelumnya, terkait pemutusan hubungan kerja diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021. Ada beberapa alasan yang menyebabkan perusahaan diperbolehkan untuk melakukan pemutusan hubungan kerja. Bisa kita lihat bersama pada slide. Alasan pertama itu penggabungan, peleburan, pengambil alihan, atau pemisahan, dan pekerja tidak bersedia melanjutkan hubungan kerja atau pengusaha tidak bersedia menerima bekerja. Seperti yang sedang terjadi belakangan ini, banyak perusahaan yang berusaha untuk menggabungkan perusahaannya, atau biasa kita sebut merger ya. Tapi pada akhirnya perusahaan ini mengalami kerugian, sehingga mereka memutuskan untuk melakukan PHK gitu ya. Nah, apa boleh sih hal ini dilakukan gitu ya oleh perusahaan? Maka kita akan lanjut pada alasan yang kedua terlebih dahulu. Pada alasan kedua ini, perusahaan melakukan efisiensi, diikuti dengan penutupan perusahaan atau tidak diikuti dengan penutupan perusahaan yang disebabkan perusahaan mengalami kerugian. Lalu untuk alasan yang ketiga, hampir sama dengan alasan yang kedua, di mana perusahaan tutup yang disebabkan karena perusahaan mengalami kerugian secara terus-menerus selama 2 tahun. Sehingga bisa kita simpulkan bersama dari 3 alasan yang ada dalam Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 ini membolehkan terjadinya pemutusan hubungan kerja atau PHK. Nah, yang harus diperhatikan bersama adalah tata cara dalam melakukan pemutusan hubungan kerja atau PHK ini. Nah, ini akan kami bahas bersama dalam materi webinar hari ini. Nah, bisa kita lihat bersama juga dalam slide untuk alasan yang keempat, jadi adanya force majeure atau keadaan memaksa. Contohnya ini adalah bencana alam yang bisa berdampak pada produktivitas perusahaan. Lalu untuk alasan yang kelima, dalam keadaan penundaan kewajiban pembayaran hutang. Untuk alasan yang keenam, perusahaan pilot atau perusahaan bangkrut. Untuk hal ini sudah dipastikan kita tidak bisa berharap besar apa yang akan terjadi pada pekerja maupun perusahaan karena perusahaan sudah mengalami bangkrut. Nah, bisa kita lanjutkan untuk alasan yang ketujuh pada slide berikutnya. Jadi untuk alasan yang ketujuh terkait pekerja melanggar perjanjian kerja bersama atau peraturan perusahaan. Untuk alat berkepanjangan atau cacat akibat kecelakaan kerja dan tidak dapat melakukan pekerjaannya melampaui 12 kemauannya sendiri dan harus memenuhi syarat tertentu. Syarat yang pertama itu pekerja ini harus mengajukan permohonan pengunduran diri secara tertulis lambatnya 30 hari sebelum mereka melakukan pengunduran diri. Lalu pekerja tidak boleh terikat dalam ikatan dinas dan pekerja tetap melaksanakan kewajibannya hingga sampai tanggal mulai pengunduran diri berakhir. Nah, untuk alasan yang ke-10, pekerja mangkir 5 hari kerja atau lebih nih secara berturut-turut tanpa adanya keterangan tertulis yang dilengkapi dengan bukti yang sah dan telah dipanggil pengusaha secara 2 kali patut dan tertulis. Nah, untuk alasan yang ke-11, pekerja tidak melakukan pekerjaannya selama 6 bulan akibat ditahan pihak yang berwajib karena diduga melakukan tindak pidana. Alasan yang ke-12, pekerja memasuki usia pensiun. Dan alasan yang ke-13 ini, pekerja yang telah meninggal dunia. Seperti itu, Adino. Baik, Indra. Terima kasih penjelasannya. Nah, seperti yang kita bisa lihat pada tampilan slide berikut, dan sebelumnya, berikut merupakan alasan, terdapat 13 ya, 13 alasan yang membuat perusahaan diperbolehkan melakukan PHK terhadap pekerjanya. Dan ini tercantum pada Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021. Jika kita lihat baik-baik nih, slide sebelumnya itu kan nomor 1 sampai dengan nomor 5 itu merupakan alasan atau kondisi yang berasal dari pihak perusahaannya. Lalu, untuk nomor 7 sampai dengan 13 merupakan adalah alasan atau kondisi yang berasal dari pihak pekerjanya. Nah, ketika kondisi perusahaan atau pekerjanya termasuk dalam salah satu dari ketiga 13 alasan tersebut, maka perusahaan diperbolehkan melakukan PHK terhadap pekerjanya secara hukum. Baiklah,
Untuk selanjutnya Indra, tadi kan adalah alasan-alasan yang membuat PHK boleh dilakukan oleh perusahaan. Nah, lalu apakah juga terdapat nih alasan-alasan yang tidak diperbolehkannya PHK? Apakah terdapat alasan tersebut? Silakan jelaskan Indra. Baik, Adino. Jadi selain alasan yang diperbolehkan gitu ya dilakukannya PHK yang sudah saya sampaikan sebelumnya, terdapat juga alasan yang melarang pengusaha nih untuk melakukan PHK. Jadi kalau kita lihat bersama, sesuai dengan ketentuan pasal 153 ayat 1 di dalam Undang-Undang Cipta Kerja nomor 11 tahun 2020, disebutkan bahwa pengusaha tuh dilarang melakukan pemutusan hubungan kerja atau PHK kepada pekerja atau buruh dengan alasan yang pertama itu pekerja berhalangan masuk kerja karena sakit. Menurut keterangan dokter, selama waktu tidak melampaui 12 bulan secara terus-menerus. Nah, pada bagian ini sudah sesuai dengan penjelasan saya yang sebelumnya terkait diperbolehkannya terjadi PHK dalam peraturan pemerintah nomor 35 tahun 2021 dalam ayat 8. Nah, untuk alasan yang kedua, pekerja berhalangan menjalankan pekerjaannya karena memenuhi kewajiban terhadap negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Lalu untuk alasan yang ketiga, pekerja menjalankan ibadah yang diperintahkan oleh agamanya. Bisa saya contohkan di sini, contohnya adalah menjalankan ibadah haji. Tentu melakukan ibadah haji itu membutuhkan waktu yang cukup lama. Maka perusahaan itu tidak boleh melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja tersebut karena dilindungi oleh undang-undang ini. Nah, yang paling utama di sini ialah pekerja memberikan informasi kepada pemberi kerja untuk menjalankan ibadah agamanya. Lalu untuk alasan yang keempat, sekantor dengan pasangan atau keluarga lainnya. Nah, maksudnya di sini ialah pekerja yang mempunyai pertalian darah dan atau ikatan perkawinan dengan pekerja lainnya di dalam satu perusahaan yang sama. Lalu untuk alasan yang kelima, pekerja mendirikan, menjadi anggota, atau pengurus serikat kerja, pekerja melakukan kegiatan serikat pekerja di luar jam kerja atau di dalam jam kerja atas kesepakatan perusahaan berdasarkan ketentuan yang sudah diatur dalam perjanjian kerjanya. Alasan yang keenam, pekerja yang mengadukan perusahaan kepada pihak yang berwajib karena melakukan perbuatan tindak pidana kejahatan. Untuk alasan yang ketujuh, yakni adanya perbedaan paham agama, aliran politik, suku, warna kulit, golongan, jenis kelamin, kondisi fisik, atau status perkawinan. Alasan yang kedelapan, pekerja dalam keadaan cacat, sakit akibat kecelakaan kerja, atau sakit karena hubungan kerja yang menurut surat keterangan dokter yang jangka waktu penyembuhannya itu belum dapat kita tentukan. Alasan yang kesembilan, pekerja perempuan ya yang sedang hamil atau melahirkan, gugur kandungan atau menyusui bayinya. Dan untuk alasan 10 ialah pekerja yang melakukan pernikahan. Seperti itu, Adino. Oke, thank you Indra atas jawabannya. Jadi Bapak dan Ibu, bisa kita lihat di sini merupakan kondisi atau alasan yang tidak dapat digunakan sebagai alasan PHK yang tercantum pada Undang-Undang Cipta Kerja. Hal ini tuh dimaksudkan bahwa jika ada perusahaan yang bermaksud melakukan PHK kepada pekerjanya, tapi alasannya tuh hanya berdasarkan dari 10 alasan ini, maka tidak boleh tuh dilakukan PHK. Misalkan, kerja ini menikah, sekantor pula dengan pasangannya, lalu pekerjanya hamil. Tapi alasannya hanya ini nih, dia mau melakukan PHK, maka tidak diperbolehkan. Karena secara hukum sudah melindungi dari pekerja tersebut. Namun jika ternyata terdapat alasan lain, yaitu misalnya ini pekerjanya melakukan pelanggaran berat atau mangkir 5 hari berturut-turut tanpa keterangan, maka tetap dapat dilakukan PHK kepada karyawan tersebut. Oke Indra, misalnya nih jika suatu PHK dilakukan, lalu untuk menyampaikannya sendiri dari pihak perusahaan ke pekerjanya itu kayak gimana ya? Baik, Adino. Jadi terkait pertanyaan Adino, sedikit saya remind ya, bahwa peraturan perundang-undangan menyebutkan agar para pihak gitu ya, tadi yang sudah disebutkan oleh rekan saya Desi, yaitu pengusaha, pekerja,
serikat pekerja atau pemerintah selalu berupaya nih agar tidak terjadinya PHK. Namun PHK dapat dilakukan dengan ketentuan mengacu pada pasal 37 Peraturan Pemerintah nomor 35 tahun 2021, di mana yang pertama itu informasi terkait pemberitahuan PHK harus berupa surat tertulis yang memuat maksud dan alasan terjadinya PHK. Di dalamnya juga harus terkait adanya informasi uang kompensasi serta hak lainnya bagi pekerja yang timbul akibat PHK. Selanjutnya, informasi pemberitahuan PHK ini harus disampaikan secara sah dan patut oleh pengusaha kepada pekerja dan atau serikat pekerja di dalam perusahaan. Seperti itu, Adino. Oke, thank you Indra. Jadi Bapak dan Ibu, memang PHK ini adalah suatu hal yang diusahakan sebisa mungkin agar tidak terjadi. Sungguh pun demikian, jika memang pada akhirnya harus terjadi, maka pihak perusahaan perlu memberitahukan PHK tersebut kepada pekerja yang bersangkutan secara surat tertulis dan jelas. Di dalamnya tercantum maksud dan alasan terjadinya PHK tersebut dan juga informasi atas hak-hak yang akan didapatkan oleh pekerja tersebut setelah mengalami PHK. Selain itu, pihak perusahaan pun perlu menyampaikan pemberitahuan kepada serikat pekerja jika memang kerjanya tersebut merupakan anggota dari serikat pekerja. Oke, untuk selanjutnya Indra. Tadi tentang pemberitahuan PHK nih. Kalau untuk jangka waktu pemberitahuannya, itu berapa lama ya? Dan juga misalnya, ada nggak sih kondisi di mana perusahaan tuh nggak perlu gitu memberitahukan PHK kepada pekerjanya? Silakan Indra. Baik, Adino. Jadi terkait berapa lama gitu ya jangka waktu penerimaan pemberitahuan PHK dan ada nggak sih keadaan di mana perusahaan tuh tidak perlu memberitahukan informasi PHK terhadap pekerjaannya. Jadi kalau kita lihat bersama gitu ya, dalam Peraturan Pemerintah nomor 35 tahun 2021 dalam pasal 37 di sini terkait pemberitahuan informasi PHK. Yang pertama adalah paling lambat 7 hari kerja sebelum terjadinya PHK. Nah, dalam hal pemutusan hubungan kerja ini dilakukan dalam masa percobaan. Lalu yang kedua, paling lambat 14 hari kerja sebelum terjadinya PHK. Dalam hal PHK terjadi selain dikarenakan tidak lulusnya masa percobaan yang tidak perlu gitu ya pemberitahuan PHK. Lantas untuk selanjutnya terkait keadaan di mana tidak perlu nih kita berikan informasi pemberitahuan PHK, itu ada dalam pasal 151A Undang-Undang Cipta Kerja dan pasal 52 ayat 3 Peraturan Pemerintah nomor 35 tahun 2021. Yang pertama itu pekerja mengundurkan diri atas kemauannya sendiri. Yang kedua, hubungan kerja berakhir sesuai dengan perjanjian dalam masa kontrak. Yang ketiga, mencapai usia pensiun sesuai dengan perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama. Yang keempat, pekerja meninggal dunia. Dan yang kelima, pekerja melakukan pelanggaran yang bersifat mendesak di PHK yang diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama. Seperti itu, Adino. Oke, terima kasih Indra. Jadi untuk jangka waktu pemberitahuan atas PHK, ini terbagi ada dua nih. Jika PHK dilakukan pada karyawan yang sedang dalam masa percobaan, maka jangka waktunya adalah paling lambat 7 hari sebelum terjadinya PHK. Lalu untuk karyawan yang bukan dalam masa percobaan, maka dilakukan paling lambat 14 hari kerja sebelum PHK terjadi. Dengan catatan bahwa PHK ini alasannya bukan karena tidak lulus masa percobaan ya. Lalu untuk PHK nih yang tidak memerlukan pemberitahuan, itu sebelumnya telah disebutkan oleh Indra itu ada 5 saya lihat nih. 5 ini yang pertama ketika karyawannya mengajukan resign. Lalu yang kedua, kontrak kerja karyawan tersebut berakhir sesuai dengan perjanjian bersama. Lalu yang ketiga, karyawan telah mencapai usia pensiun. Lalu yang keempat, meninggal dunia. Dan yang kelima, melakukan pelanggaran berat yang bersifat mendesak untuk di PHK. Jadi tidak perlu dilakukan pemberitahuan PHK terhadap kerja tersebut. Baiklah, Bapak dan Ibu. Sebelum kita masuk nih ke pembahasan berikutnya, saya ingatkan kembali
bahwa Bapak dan Ibu silakan tuliskan pertanyaan melalui chat room di webinar kali ini. Karena saya lihat ini pertanyaan sudah mulai banyak masuk ya. Karena semakin banyak pertanyaan, maka akan semakin lebih mudah bagi kami untuk mengerti kebutuhan yang paling Bapak dan Ibu butuhkan terkait dengan pembahasan topik webinar ini. Maka silakan kepada Bapak dan Ibu untuk menuliskan pertanyaan di chat room webinar ini. Bapak dan Ibu masih semangat kan nih ya? Kita akan lanjut untuk pembahasan berikutnya dengan Lina. Halo Lina. Ya, halo Adino. Oke, sehat ya Lina, semangat ya. Baik. Oke Lina, apa saja sih hak yang akan diterima pekerja ketika mengalami PHK? Silakan Lina. Baik, masuk ke dalam inti dari webinar ini ya Bapak dan Ibu ya. Jadi apa saja sih hak-hak yang diterima karyawan ketika karyawan tersebut mengalami pemutusan hubungan kerja? Jadi di sini apabila karyawan mengalami PHK atau pemutusan hubungan kerja, yang pertama karyawan itu berhak untuk mendapatkan pesangon, di mana uang pesangon ini berupa gaji pokok setelah ditambah dengan tunjangan tetap, dan jumlah besarannya akan menyesuaikan dengan berapa lama masa kerjanya. Nah, untuk lebih detailnya, jadi di sini sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 35 tahun 2021, ada di pasal 40 ayat 2, untuk uang pesangon yang akan diberikan kepada karyawan itu mempunyai beberapa ketentuan yang bisa Bapak dan Ibu lihat pada tabel. Di mana di sini masa kerja kurang dari 1 tahun, itu karyawan berhak untuk mendapatkan uang pesangon sebesar 1 bulan upah. Kemudian untuk masa kerja 1 tahun atau lebih, tetapi kurang dari 2 tahun, berhak untuk mendapatkan uang pesangon sebesar 2 bulan upah. Kemudian untuk masa kerja 2 tahun atau lebih, tetapi kurang dari 3 tahun, 3 bulan upah. Kemudian masa kerja 3 tahun atau lebih, tetapi kurang dari 4 tahun, itu berhak untuk mendapatkan 4 bulan upah. Masa kerja 4 tahun atau lebih, tetapi kurang dari 5 tahun, itu berhak untuk mendapatkan 5 bulan upah. Kemudian masa kerja 5 tahun atau lebih, tetapi kurang dari 6 tahun, berhak untuk mendapatkan 6 bulan upah. Masa kerja 6 tahun atau lebih, tetapi kurang dari 7 tahun, itu berhak untuk mendapatkan 7 bulan upah. Masa kerja 7 tahun atau lebih, tetapi kurang dari 8 tahun, berhak untuk mendapatkan 8 bulan upah. Dan masa kerja 8 tahun atau lebih, itu Bapak dan Ibu yang mengalami PHK berhak untuk mendapatkan 9 bulan upah. Kemudian, selain mendapatkan uang pesangon, karyawan juga berhak untuk mendapatkan uang penghargaan masa kerja, di mana uang penghargaan masa kerja ini itu diberikan minimal 3 tahun bekerja, dan jumlah besarannya akan menyesuaikan dengan berapa lama masa kerjanya. Nah, di sini kita bisa juga lihat detailnya. Jadi kembali ada di Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021, itu ada di pasal 40 ayat 3. Untuk uang penghargaan masa kerja ini mempunyai beberapa ketentuan juga seperti halnya uang pesangon. Jadi untuk masa kerja 3 tahun atau lebih, tetapi kurang dari 6 tahun, maka karyawan tersebut berhak untuk mendapatkan uang penghargaan masa kerja itu sebesar 2 bulan upah. Kemudian untuk masa kerja 6 tahun atau lebih tetapi kurang dari 9 tahun, itu berhak untuk mendapatkan 3 bulan upah. Untuk masa kerja 9 tahun atau lebih, tetapi kurang dari 12 tahun, itu berhak untuk mendapatkan 4 bulan upah. Untuk masa kerja 12 tahun atau lebih, tetapi kurang dari 15 tahun, maka berhak untuk mendapatkan 5 bulan upah. Masa kerja 15 tahun atau lebih, tetapi kurang dari 18 tahun, itu berhak untuk mendapatkan 6 bulan upah. Masa kerja 18 tahun atau lebih, tetapi kurang dari 21 tahun, berhak untuk mendapatkan 7 bulan upah. Masa kerja 21 tahun atau lebih tetapi kurang dari 24 tahun, itu berhak untuk mendapatkan 8 bulan upah. Dan untuk karyawan dengan masa kerja 24 tahun atau lebih, itu berhak untuk mendapatkan uang penghargaan masa kerja sebesar 10 bulan upah. Nah, selain dari uang pesangon dan uang penghargaan masa kerja, karyawan yang mengalami PHK itu juga berhak untuk mendapatkan yang namanya uang penggantian hak. Jadi uang penggantian hak ini juga diatur pada Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021, ada di pasal 40 ayat 4,
yang mengatakan bahwa uang penggantian hak ini yang dimaksud adalah sisa cuti tahunan yang belum diambil dan juga belum gugur. Kemudian biaya atau ongkos pulang untuk pekerja dan keluarganya ke tempat pekerja diterima bekerja. Kemudian hal-hal lain yang juga ditetapkan dalam perjanjian kerja, seperti itu. Oh, terima kasih Lina atas jawabannya. Jadi, seperti yang telah dijelaskan oleh Lina tadi, terdapat 3 hak yang akan didapatkan oleh pekerja jika mengalami PHK. Dan hal ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021, Pasal 40 Ayat 2 sampai dengan Ayat 4. Di mana kalau untuk Ayat 2 mengatur tentang ketentuan uang pesangon. Uang pesangon ini bisa kita lihat pada slide sebelumnya, namun saya jelaskan di sini bahwa ini jedanya kita lihat itu setiap 1 tahun. Jadi misalkan dia masa kerjanya kurang dari 1 tahun, dia mendapatkan 1 bulan upah. Dan untuk kategori berikutnya, dia masa kerja 1 tahun sampai dengan kurang dari 2 tahun, mendapatkan 2 bulan upah. Lalu begitu seterusnya dengan jeda 1 tahun sampai dengan masa kerja 8 tahun atau lebih, yang dimana mendapatkan 9 bulan upah. Lalu, untuk uang penghargaan masa kerja, di sini dia akan mendapatkannya jika memiliki masa kerjanya tuh minimal 3 tahun. Dan jumlah besarannya itu mulai dari 3 tahun sampai dengan kurang dari 6 tahun mendapatkan 2 bulan upah. Langsung ke 2 bulan upah ya. Lalu yang kedua, masa kerja 6 tahun atau lebih tetapi kurang dari 9 tahun mendapatkan 3 bulan upah. Begitu selanjutnya dengan jeda 3 tahun sampai dengan masa kerja 24 tahun atau lebih mendapatkan 10 bulan upah. Selain uang pesangon dan uang penghargaan masa kerja tersebut, ada juga uang penggantian hak. Di mana untuk uang penggantian hak ini dapat kita lihat tuh ini seperti sisa cuti tahunan yang belum diambil dan dapat diuangkan, lalu juga biaya atau ongkos pulang kerjanya, transportasi, dan mungkin hal-hal lainnya yang ditetapkan dalam perjanjian kerja sesuai dengan kesepakatan perusahaan dengan pekerjanya. Oke, Lina selanjutnya untuk PHK nih. PHK itu kan kalau nggak salah jenisnya ada macam-macam. Boleh minta tolong Lina untuk dijelaskan terkait jenis-jenis PHK yang ada di Indonesia? Silakan Lina. Ya, baik Edino. Memang di Indonesia ini ada beberapa jenis PHK dan juga ketentuannya. Nah, hal ini sebenarnya sama seperti yang sudah disampaikan rekan-rekan saya juga sebelumnya, namun di sini saya akan sampaikan beserta dengan informasi tambahan mengenai hak yang diterima karyawan sesuai dengan jenis PHK-nya. Jadi, Bapak Ibu bisa lihat pada tabel, di sebelah kiri itu ada jenis PHK. Untuk jenis PHK tidak lulus masa percobaan, maka karyawan tersebut tidak berhak untuk mendapatkan uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, uang penggantian hak, dan juga uang pisah. Kemudian, untuk jenis PHK apabila pekerja tidak mau melanjutkan hubungan kerja karena peleburan, penggabungan, atau perubahan status perusahaan, dan juga PHK karena pengambil alihan perusahaan, maka karyawan yang di PHK berhak untuk mendapatkan 1 kali uang pesangon dari besaran uang pesangon yang dihitungkan, kemudian berhak untuk mendapatkan 1 kali uang penghargaan masa kerja, dan juga berhak untuk mendapatkan uang penggantian hak. Kemudian untuk jenis PHK apabila PHK ini karena pengambil alihan perusahaan dan terdapat perubahan syarat kerja dan pekerja tidak mau melanjutkan hubungan kerjanya. Dan juga PHK karena perusahaan melakukan efisiensi yang disebabkan perusahaan mengalami kerugian. Maka karyawan yang di PHK berhak untuk mendapatkan 0,5 kali dari besaran uang pesangon yang dihitungkan, mendapatkan 1 kali uang penghargaan masa kerja, dan juga mendapatkan uang penggantian hak. Kemudian, apabila PHK tersebut terjadi karena perusahaan melakukan efisiensi, tapi di sini tujuannya adalah untuk mencegah perusahaan mengalami kerugian, maka perusahaan wajib atau karyawan berhak untuk mendapatkan 1 kali uang pesangon, 1 kali uang penghargaan masa kerja, dan juga mendapatkan uang penggantian hak. Kemudian, apabila PHK ini terjadi karena perusahaan tutup, baik itu tutup akibat mengalami kerugian, tutup bukan akibat mengalami kerugian, dan juga tutup karena keadaan memaksa,
maka karyawan berhak untuk mendapatkan sebanyak 0,5 kali uang pesangon dari uang pesangon yang telah dihitungkan. Kemudian mendapatkan 1 kali uang penghargaan masa kerja dan juga berhak untuk mendapatkan uang penggantian hak. Kemudian apabila PHK ini terjadi karena keadaan memaksa namun tidak menyebabkan perusahaan tutup, itu karyawan berhak untuk mendapatkan 0,75 kali uang pesangon dari besaran uang pesangon yang dihitungkan, berhak mendapatkan 1 kali uang penghargaan masa kerja, dan juga berhak untuk mendapatkan uang penggantian hak. Nah, untuk PHK karena perusahaan dalam keadaan menunda kewajiban pembayaran hutang akibat mengalami kerugian, maka karyawan tersebut yang mengalami PHK berhak untuk mendapatkan 0,5 kali uang pesangon, 1 kali uang penghargaan masa kerja, dan juga mendapatkan uang penggantian hak. Kemudian selanjutnya ada di slide selanjutnya. Ya, jadi untuk jenis PHK karena perusahaan dalam keadaan menunda kewajiban, tetapi bukan karena mengalami kerugian, maka karyawan yang terkena ataupun mengalami PHK berhak untuk mendapatkan 1 kali uang pesangon, 1 kali uang penghargaan masa kerja, dan juga uang penggantian hak. Nah, apabila perusahaan ini pailit, yang menyebabkan terjadinya PHK, maka karyawan berhak untuk mendapatkan 0,5 kali dari besaran uang pesangon yang dihitungkan, 1 kali uang penghargaan masa kerja, dan juga berhak atas uang penggantian hak. Apabila pekerja ini mengajukan PHK karena pelanggaran yang dilakukan oleh perusahaan atau pengusaha, maka karyawan ini berhak untuk mendapatkan 1 kali uang pesangon, 1 kali uang penghargaan masa kerja, dan juga berhak atas uang penggantian hak. Nah, berbeda halnya apabila jenis PHK ini karena karyawan sendiri yang melakukan pengunduran diri tanpa tekanan sesuai prosedur. Dan juga apabila karyawan ini mangkir dari tugasnya selama 5 hari atau lebih dan telah mendapatkan panggilan 2 kali berturut-turut dari perusahaan, maka karyawan tersebut tidak berhak mendapatkan uang pesangon, tidak berhak atas uang penghargaan masa kerja, namun tetap berhak atas uang penggantian hak dan juga uang pisah. Nah, apabila pekerja tersebut melakukan pelanggaran atas perjanjian kerja bersama, atau peraturan perusahaan, maka karyawan tersebut berhak untuk mendapatkan 0,5 kali uang pesangon, 1 kali uang penghargaan masa kerja, dan mendapatkan uang penggantian hak. Kemudian apabila pekerja ditahan dan tidak dapat memenuhi tugasnya untuk masa kerja di atas 6 bulan yang menyebabkan kerugian perusahaan, maka karyawan tersebut tidak berhak mendapatkan uang pesangon dan juga uang penghargaan masa kerja. Namun karyawan tersebut berhak atas uang penggantian hak dan juga uang pisah. Nah, apabila pekerjanya ini ditahan dan tidak dapat memenuhi tugas namun tidak menyebabkan kerugian perusahaan, maka karyawan tersebut tetap tidak berhak untuk mendapatkan uang pesangon, namun berhak atas uang penghargaan masa kerja dan juga berhak atas uang penggantian hak. Nah, apabila PHK ini terjadi karena karyawan ini sakit berkepanjangan atau mengalami kecelakaan kerja untuk masa kerja di atas 12 bulan, maka karyawan tersebut berhak mendapatkan 2 kali uang pesangon dari uang pesangon yang dihitungkan, kemudian mendapatkan uang penghargaan masa kerja, dan juga berhak untuk mendapatkan uang penggantian hak. Apabila karyawan tersebut telah memasuki usia pensiun, itu karyawan akan mendapatkan 1,75 kali uang pesangon dari uang pesangon yang dihitungkan, kemudian mendapatkan 1 kali uang penghargaan masa kerja, dan juga mendapatkan uang penggantian hak. Apabila pekerja meninggal dunia, ini sama halnya seperti pada saat karyawan sakit berkepanjangan. Jadi karyawan berhak untuk mendapatkan 2 kali uang pesangon, mendapatkan uang penghargaan masa kerja, dan juga berhak untuk mendapatkan uang penggantian hak seperti itu. Oke, thank you Lina atas jawabannya. Jadi di Indonesia ini sendiri memang berbagai jenis ya untuk PHK-nya itu, jenis-jenisnya.
Dan ini dicantumkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021. Terdapat pula ketentuan untuk besaran uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, uang penggantian hak, dan uang pisahnya terkait dengan tiap jenis PHK yang terjadi. Dan bisa kita lihat juga bahwa terdapat nih beberapa jenis PHK yang benar-benar tidak dapat uang pesangon dan uang penghargaan masa kerja. Itu seperti tidak lulus masa percobaan, lalu juga menyebabkan kerugian perusahaan, pengunduran diri tanpa tekanan yang sesuai prosedur, lalu pekerja mangkir selama 5 hari berturut-turut, dan telah mendapat panggilan 2 kali berturut-turut dari perusahaan. Ini tidak mendapatkan uang pesangon dan juga uang penghargaan masa kerja sama sekali. Sungguhpun demikian, Lina, ini kan tadi kita lihat nih di slide ini tuh banyak tabel, banyak angkanya nih, banyak besaran-besarannya. Sedangkan sebelumnya kita juga sudah membahas besaran uang pesangonnya, ada berapa bulan upah. Nah, kan bisa saja nih ada teman-teman kita yang belum paham. Maksudnya gimana nih, kok ada yang masa kerja, kok ada juga sekarang jenis PHK. Itu untuk penghitungannya sendiri tuh jadinya seperti apa sih nantinya? Ya, baik Adino, Bapak dan Ibu. Jadi mungkin memang sebagian dari kita karena terlalu banyak tabel gitu ya. Jadi sedikit membingungkan. Nah, di sini saya akan berikan satu contoh kasus sederhana. Jadi bisa dilihat pada slide. Di sini saya contohkan Ahmad adalah karyawan yang bekerja pada PT Satu Hati. Ahmad ini telah memasuki usia pensiun dan berhenti bekerja. Nah, dari sini kita ambil kesimpulan bahwa jenis PHK yang dialami Ahmad ini adalah karena telah memasuki usia pensiun. Berapakah nominal pesangon yang akan Ahmad terima? Dengan informasi gaji pokoknya adalah 10 juta rupiah, masa kerjanya 8 tahun, dan memiliki sisa cuti sebanyak 5 hari. Nah, untuk perhitungannya, di sini yang akan kita hitungkan pertama kali itu adalah uang pesangonnya, di mana di sini 9 dikali 10 juta, di mana 9 ini adalah sesuai dengan tabel yang sudah disampaikan sebelumnya, ini adalah besaran upah ketika masa kerjanya itu adalah 8 tahun atau lebih, sesuai dengan informasi yang ada di soal yang ada pada slide. Nah, maka uang pesangonnya ini adalah sebesar 90 juta rupiah. Kemudian, karena jenis PHK-nya ini adalah pensiun, maka uang pesangon yang diterima adalah 90 juta yang sudah dihitungkan sebelumnya, dikali dengan 1,75. Jadi ada di tabel sebelum soal ini, itu untuk jenis PHK pensiun berhak untuk mendapatkan uang pesangon sebesar 1,75 kali dari besaran uang pesangon yang dihitungkan. Maka uang pesangon yang berhak diterima oleh Ahmad itu adalah sebesar Rp157.500.000. Kemudian bagaimana dengan uang penghargaan masa kerjanya? Uang penghargaan masa kerjanya ini adalah 3 kali 10 juta. 3 ini adalah sesuai dengan masa kerja yang dimiliki Ahmad, yaitu 8 tahun. Berarti berhak untuk mendapatkan 3 kali upah. Seperti itu. Kemudian menghasilkan 30 juta rupiah. Kemudian untuk uang penggantian hak, ini 5 itu adalah sisa cutinya, kemudian dibagi dengan 20. 20 ini adalah asumsi hari kerja dalam 1 bulan. Atau sebenarnya perhitungan ini bisa disesuaikan dengan yang tercantum pada peraturan perusahaan tempat Bapak Ibu bekerja. Jadi 5/20 dikali dengan upahnya 10 juta menghasilkan 2.500.000. Itu adalah uang penggantian hak yang seharusnya diterima oleh Ahmad. Kemudian maka total yang diterima oleh Ahmad ketika mengalami PHK dengan alasan pensiun itu adalah sebesar 190 juta, seperti itu. Oke, Lina, terima kasih. Nah, ini kita bisa lebih jelas ya, lebih paham terkait dengan penghitungan PHK-nya. Hak-hak yang diterima karyawan ketika mengalami PHK, karena di sini ada contoh soalnya, di mana untuk perhitungannya kalau saya boleh ini ya ringkasnya ya, gaji pokoknya ini kan 10 juta, masa kerja 8 tahun. Untuk cuti kita sebagai uang penggantian haknya. Namun kalau untuk uang pesangon kita lihat dulu nih masa kerjanya 8 tahun. Berarti masuk kategori yang akan mendapatkan uang pesangon sebesar 9 bulan upah. Sehingga kita kalikan 10 juta gaji pokok dengan 9. Didapatkanlah untuk uang pesangonnya. Namun dengan jenis PHK-nya yang terjadi pada si Ahmad ini,
Ini tadi dia karena pensiun. Jadi karena pensiun itu berarti 1,75 ya. 1,75 dikalikan dengan 90 jutanya tadi, sehingga mendapatkan 157.500.000. Lalu untuk uang penghargaan masa kerja, karena di sini dia sebanyak 8 tahun untuk masa kerjanya, jadi dia besarnya adalah 3, yang kemudian dikalikan dengan gaji pokoknya 10 juta, dan alasan PHK-nya itu berarti pensiun dia 1 kali dapatnya, 1 kali dari uang penghargaan masa kerjanya, sehingga didapatkanlah 30 juta. Lalu untuk uang penggantian hak, di sini sebenarnya kita memakai 20 untuk hitungan ini ya sebagai contoh, karena untuk kebijakan lagi kita kembalikan kepada kebijakan perusahaan masing-masing. Namun pada contoh kita hitung bahwa cuti yang belum diambil adalah 5 hari dibagi dengan 20 hari kerja dalam sebulan dan dikalikan dengan gaji pokok, sehingga didapatkanlah 2.500.000. Dan kita bisa lihat total yang didapatkan Ahmad ketika mengalami PHK dengan alasan pensiun adalah sebagai berikut. Nah, oke Lina, ini setelah kita bahas jenis-jenis PHK, lalu juga besaran-besaran terkait dengan masa kerjanya. Lalu nih misalnya kan tadi kayaknya itu pegawai tetap ya. Kalau misalnya nih pekerja kontrak, misalnya pekerja kontrak mengalami PHK, terus hak-hak yang diterima tuh apakah sama atau gimana nih Lin? Silakan Lina. Ya, baik Adino. Jadi Bapak dan Ibu, untuk pekerja kontrak ini sedikit berbeda dengan pegawai tetap. Jadi apabila pekerja kontrak ini mengalami PHK, maka jenis hak yang bisa didapatkan oleh pekerja ini adalah uang ganti rugi saja, atau biasanya kita kenal dengan uang kompensasi. Jadi tidak ada uang ataupun biaya tambahan lainnya. Nah, sesuai dengan ketentuan yang ada di PP 35 tahun 2021, untuk pemberian uang pesangon pada PKWT ini diberikan pada saat berakhirnya PKWT. Jadi kalau misalkan kita sebut pekerja kontrak ini biasanya kita sebut dengan sebutan PKWT ya Bapak dan Ibu ya. Jadi untuk uang kompensasi ini juga diberikan pada pekerja atau buruh yang telah mempunyai masa kerja paling sedikit 1 bulan secara terus-menerus. Nah, untuk perhitungannya, untuk PKWT 12 bulan secara terus-menerus sebesar 1 bulan upah, kemudian PKWT 1 bulan atau lebih tetapi kurang dari 12 bulan itu akan dihitung secara proporsional, yaitu dengan perhitungan masa kerja dibagi 12 dan dikali 1 bulan upah. Kemudian untuk PKWT atau pekerja kontrak yang bekerja lebih dari 12 bulan, itu dihitung secara proporsional, yaitu dengan perhitungan masa kerja dibagi dengan 12 dan dikalikan dengan 1 bulan upah. Kemudian dalam hal PKWT ini berdasarkan selesainya suatu pekerjaan, maka perhitungan pembayaran uang kompensasi PKWT dihitung sampai dengan saat selesainya pekerjaan. Untuk uang kompensasi PKWT pada usaha mikro dan kecil, itu diberikan oleh pengusaha kepada pekerja atau buruh berdasarkan kesepakatan antara pekerja dan juga perusahaan. Kemudian, sebagai informasi tambah juga bahwa uang kompensasi ini tidak berlaku untuk tenaga kerja asing atau TKA yang dipekerjakan oleh pemberi kerja dalam hubungan kerja berdasarkan PKWT. Seperti itu. Oke, thank you Lina atas jawabannya. Jadi beda ya ternyata untuk pegawai tetap dengan pekerja kontrak terkait dengan hak-hak yang akan diterima ketika mengalami PHK. Untuk pegawai tetap sebelumnya kita tahu ada 3, uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak. Lalu untuk pegawai kontrak ternyata hanya mendapatkan uang kompensasi, tidak ada uang atau biaya tambahan yang lainnya. Dan untuk uang kompensasi ini pun diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021, yang dimana uang kompensasi diberikan kepada karyawan kontrak yang minimal masa kerjanya itu 1 bulan, mohon maaf, 1 bulan, dan kemudian jika karyawan kontrak ini bekerja dengan proyek per proyek ya, selesainya suatu pekerjaan, maka perhitungan untuk uang kompensasi PKWT tersebut dihitung dengan saat selesainya pekerjaan tersebut. Lalu untuk usaha mikro dan kecil, itu tergantung dari kesepakatan antara pengusaha dan juga kepada pekerjanya. Dan untuk karyawan kontrak tenaga kerja asing, mohon maaf, ternyata tidak mendapatkan uang kompensasi. Seperti itu. Nah, untuk selanjutnya Gilang saya nih, mau minta Desi untuk memberikan rangkuman dan kesimpulan terkait topik pembicaraan yang sudah kita bahas dari tadi.
Sebelumnya saya ingatkan kembali kepada Bapak dan Ibu untuk dapat menuliskan nih pertanyaan. Kita masih punya beberapa menit. Jadi silakan Bapak dan Ibu untuk dapat menuliskan pertanyaan yang ingin Bapak Ibu tanyakan seputar topik pembahasan webinar kali ini. Karena semakin banyak pertanyaan, maka akan semakin mengerti kita terkait dengan kebutuhan yang paling Bapak Ibu butuhkan. Namun jika ternyata saking antusiasnya nih, jadi banyaknya sampai kita nggak sempat jawab, nah tenang aja. Bapak dan Ibu, kita akan menyediakan sesi one-on-one yang waktunya bisa kita sepakati bersama untuk menjawab pertanyaan Bapak dan Ibu. Jadi silakan kepada Bapak dan Ibu, jangan malu-malu, jangan ragu. Silakan langsung tuliskan pertanyaan yang ingin ditanyakan kepada kami. Baiklah Bapak dan Ibu, kita akan lanjut untuk pembahasan berikutnya. Ya Desi, seperti yang tadi saya sudah bilang, boleh minta tolong kan nih Des untuk berikan rangkuman dan kesimpulan atas bincang-bincang terkait dengan topik webinar kali ini. Silakan Desi. Terima kasih Adinyo. Jadi saya akan memberikan rangkuman dan kesimpulan atas bincang-bincang tips dan trik pengajian hari ini. Jadi rangkuman yang pertama, prinsip PHK. PHK hanya dapat terjadi apabila pekerja dan pengusaha mempunyai hubungan kerja. Dan PHK tidak dapat terjadi tanpa adanya kesalahan atau pelanggaran atau keadaan tertentu. Yang kedua, pihak yang dapat melakukan PHK yaitu ada pengusaha, pekerja, dan atau pengadilan. Selanjutnya, dalam peraturan terdapat alasan diperbolehkan melakukan PHK dan juga terdapat alasan tidak diperbolehkan untuk melakukan PHK. Selanjutnya, hak karyawan yang dapat diperoleh jika karyawan mengalami PHK yaitu karyawan dapat mendapatkan uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak. Selanjutnya untuk karyawan kontrak. Jika karyawan kontrak ini mengalami PHK, maka karyawan dapat mendapatkan uang kompensasi PKWT. Demikian Adino rangkuman yang bisa saya berikan. Terima kasih Desi atas kesimpulan dan rangkuman terkait dengan topik pembahasan webinar kali ini. Nah Bapak dan Ibu, kita akan menjelang nih sesi tanya jawab. Jadi apakah Bapak dan Ibu sudah sempat nih menuliskan pertanyaan? Tapi kalau misalnya itu masih bisa kok tulis sekarang. Karena kita akan bacakan pertanyaan yang mungkin nanti sama ya, tapi yang paling banyak ditanyakan kita akan prioritaskan untuk menjawabnya. Dan untuk sesi tanya jawab ini, rekan saya Reni akan membawakannya. Oleh karena itu, waktu dan tempat saya persilakan kepada Reni. Silakan Reni. Baik, terima kasih Adino untuk membawakan sesi tanya jawab dengan narasumber. Dan Bapak Ibu, kita sudah sampai pada sesi selanjutnya, yaitu sesi tanya jawab dengan peserta webinar. Kali ini sudah kita lihat bersama pada kolom chat, sudah ada beberapa pertanyaan. Sebelumnya kami ingin ucapkan terima kasih atas antusias Bapak dan Ibu dalam webinar kali ini. Kita akan mulai membacakan pertanyaan dan izinkan kami prioritaskan untuk menjawab pertanyaan yang paling banyak ditanyakan untuk kami dahulukan jawab. Baik, langsung saja ke pertanyaan pertama dari Ibu Herlita Chandra. Pertanyaannya adalah, apa acuan untuk pengali PMTK saat ini tahun 2023 masih mengacu pada peraturan pemerintah nomor 35. Silakan teman-teman. Baik, Reni. Jadi, terima kasih pertanyaannya Bapak atau Ibu Herlita Chandra. Terkait pertanyaannya ini, acuan untuk pengali PMTK gitu ya Bapak atau Ibu. Saat ini di tahun 2023 itu masih samakah mengacu dengan peraturan pemerintah nomor 35 tahun 2021 ini? Jadi terkait pertanyaan ini, besaran pesangon karyawan jika terkena pemutusan hubungan kerja atau PHK menjadi salah satu hal yang diatur dalam PP nomor 35 tahun 2002 dalam peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Undang-Undang Cipta Kerja atau Perpu Cipta Kerja. Nah, ketentuan besaran pesangon ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Peraturan Ketenagakerjaan.
Jadi ketentuan pesangon karyawan PHK ini dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan diubah oleh Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020, dan kemudian muncul nih peraturan baru, yaitu Perpu Cipta Kerja yang menggantikan Undang-Undang Cipta Kerja sebelumnya yang dinyatakan inkonstitusional gitu ya, Bapak Chandra atau Ibu Chandra. Jadi kita harus melihat kembali bahwa pemberian pesangon ini menjadi 9 kali ditanggung gitu ya oleh pengusaha. Sebagaimana bunyi ketentuan dalam pasal 156 ayat 1, dalam hal terjadi pemutusan hubungan kerja atau PHK, pengusaha wajib membayar uang pesangon dan atau uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak yang seharusnya diterima. Seperti yang sudah saya dan rekan saya sampaikan sebelumnya dalam webinar hari ini, disebutkan juga dalam Perpu Cipta Kerja, jika masa kerja paling lama itu mendapatkan pesangon sebesar 9 kali bulan upah gitu ya, ditambah dengan uang penghargaan, atau tercatat memiliki masa kerja 24 tahun atau lebih, seperti itu. Jadi maka bisa didapatkan 10 kali upah bagi pekerjanya. Nah, artinya total yang bisa didapatkan apabila terjadi PHK adalah sebanyak 19 kali upah atau 19 kali gaji yang berasal dari uang pesangon dan uang penghargaan. Nah, sebagai tambahan, penjelasan tadi itu ada dalam peraturan perintah PP nomor 35 tahun 2021, di mana disebutkan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang nomor 2 tahun 2022 bagian peralihan dijelaskan bahwa semua peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang nomor 11 tahun 2021 masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Perpu nomor 2 tahun 2022. Seperti itu Bapak atau Ibu Herlita Chandra. Reni? Baik, terima kasih Indra untuk penjelasannya. Sudah cukup lengkap dijelaskan oleh Indra terkait dengan acuan untuk perhitungan dari pengali dari PMTK ini. Baik, saya akan lanjutkan ke pertanyaan berikutnya dari Ibu Dika. Pertanyaannya adalah, apakah status kepegawaian karyawan berpengaruh terhadap hak yang harus diterima ketika terjadinya PHK? Silakan, teman-teman. Baik, saya ulangi untuk pertanyaannya dari Ibu Dika. Pertanyaannya adalah, apakah status kepegawaian karyawan berpengaruh terhadap hak yang harus diterima ketika terjadi PHK? Silakan, teman. Terima kasih Reni atas pertanyaannya, dan Ibu Dika juga terima kasih atas pertanyaannya. Saya akan menjawab pertanyaan Ibu, apakah status kepegawaian karyawan berpengaruh terhadap hak yang harus diterima ketika karyawan tersebut mengalami PHK. Jadi, status kepegawaian karyawan akan berpengaruh terhadap hak yang akan diterima karyawan tersebut ketika mengalami PHK. Jika karyawan tersebut merupakan karyawan tetap atau PKWTT, maka karyawan tersebut berhak untuk mendapatkan uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak sesuai yang diatur pada Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021. Selanjutnya, jika karyawan tersebut merupakan karyawan kontrak, maka karyawan tersebut akan memperoleh uang ganti rugi saja atau uang kompensasi, dan tidak ada uang atau biaya tambahan lainnya. Setiap kali PKWT berakhir, sang karyawan akan berhak menerima uang kompensasi. Begitupun apabila kontrak tidak diperpanjang lagi. Hal ini telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021. Demikian, Reni. Baik, terima kasih Desi untuk penjelasannya. Jadi Bapak dan Ibu, seperti yang Desi jelaskan bahwa status kepegawaian karyawan itu berpengaruh terhadap hak yang nantinya akan diterima oleh karyawan ketika terjadinya PHK. Seperti yang Desi jelaskan untuk karyawan tetap atau PKWTT ini,
nantinya akan berhak untuk mendapatkan uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan juga uang penggantian hak. Sedangkan untuk karyawan kontrak atau karyawan PKWT, ini hanya berhak mendapatkan uang ganti rugi atau uang kompensasi saja. Baik, saya akan lanjutkan pertanyaan berikutnya kembali dari Herlita Chandra. Pertanyaannya adalah, boleh berikan contoh untuk pelanggaran mendesak yang melanggar peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama, dan apa yang dilakukan jika pemberitahuan tidak diperlukan? Silakan teman-teman. Baik, Reni. Terkait dengan pertanyaan Ibu Herlita, jadi apa yang menjadi contoh untuk pelanggaran yang mendesak. Jadi sesuai penjelasan ada di pasal 52 ayat 1, ada di peraturan pemerintah nomor 35 tahun 2021, pelanggaran yang sifatnya mendesak ini itu diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama, sehingga pengusaha dapat langsung memutuskan hubungan kerja terhadap pekerjanya. Nah, contohnya apa? Contohnya adalah apabila pekerja itu melakukan penipuan atau pencurian ataupun penggelapan barang dan atau uang milik perusahaan, maka itu termasuk ke dalam pelanggaran yang bersifat mendesak. Kemudian contoh lainnya itu adalah apabila pekerja itu memberikan keterangan palsu atau dipalsukan sehingga merugikan perusahaan. Kemudian karyawan itu melakukan perbuatan asusila atau perjudian di lingkungan kerja atau di lingkungan perusahaan. Kemudian ada juga apabila karyawan tersebut menyerang, menganiaya, mengancam, atau mengintimidasi teman sekerjanya atau pengusaha di lingkungan kerja. Kemudian juga membujuk teman sekerjanya atau pengusaha untuk melakukan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Kemudian dengan cerobohnya, karyawan tersebut sengaja untuk merusak atau membiarkan dalam keadaan bahaya barang-barang milik perusahaan yang menimbulkan kerugian bagi perusahaan. Kemudian juga dengan sengaja membiarkan teman sekerjanya atau pengusaha dalam keadaan bahaya di tempat kerja. Dan juga membongkar atau membocorkan rahasia perusahaan yang seharusnya dirahasiakan kecuali untuk kepentingan negara. Kemudian juga contohnya adalah melakukan perbuatan lainnya di lingkungan perusahaan yang dapat diancam pidana penjara 5 tahun atau lebih. Seperti itu. Kemudian di dalam perjanjian kerja ini atau peraturan perusahaan juga apabila ingin melakukan PHK, maka di peraturan perusahaan juga harus mengatur mengenai hak perusahaan melakukan hubungan kerja tanpa adanya surat peringatan terlebih dahulu apabila terjadi pelanggaran yang bersifat mendesak. Jadi apabila karyawan tersebut melakukan pelanggaran seperti yang saya contohkan sebelumnya, maka perusahaan berhak untuk melakukan PHK tanpa melakukan pemberitahuan terlebih dahulu. Namun hal ini tetap harus tercantum pada peraturan perusahaan dan status dari peraturan perusahaan tersebut adalah masih berlaku atau masih aktif. Seperti itu, Ibu Herlita dan juga Reni. Baik, terima kasih Lina untuk penjelasannya. Jadi dapat kita simpulkan alangkah baiknya di peraturan perusahaan atau di perjanjian kerja bersama ini juga dituliskan gitu beberapa poin yang mengatur bahwa perusahaan memiliki hak gitu untuk melakukan pemutusan hubungan kerja tanpa adanya suratan peringatan terlebih dahulu jika kesalahan yang dilakukan oleh karyawan itu benar-benar mendesak yang mengharuskan perusahaan untuk segera melakukan pemutusan hubungan kerja. Seperti itu ya, Lina. Baik, saya akan lanjutkan pertanyaan berikutnya dari Anissa Suciwulan. Pertanyaannya adalah, apa yang harus dilakukan pekerja jika tidak mendapatkan haknya dalam hal PHK sesuai undang-undang? Silakan, teman-teman. Ya, baik. Izinkan saya menjawab pertanyaan tersebut. Jadi ini kan menyangkut hak yang diterima oleh karyawan, ya Ibu Anissa. Jadi langkah hukum yang pertama-tama bisa dilakukan oleh karyawan, itu adalah karyawan wajib menyelesaikannya secara musyawarah terlebih dahulu.
kepada perusahaan untuk mencapai mufakat. Nah, ini juga tertulis atau ditegaskan dalam pasal 3 ayat 1 ada pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004, yakni melalui perundingan lewat forum bipartit. Nah, untuk forum bipartit ini sendiri itu adalah suatu perundingan antara pekerja dengan perusahaan atau pengusaha untuk menyelesaikan perselisihan hubungan industrial. Nah, untuk perundingan ini sendiri itu harus diselesaikan paling lambat 30 hari sejak tanggal dimulainya perundingan. Nah, apabila dari perundingan bipartit ini ternyata gagal atau pengusaha itu menolak untuk berunding, maka karyawan dapat mencatatkan perselisihannya kepada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan. Nah, itu dengan juga melampirkan bukti-bukti bahwa upaya-upaya penyelesaian melalui perundingan bipartit itu telah dilakukan dan kemudian akan dilakukan mediasi. Nah, apabila pada saat dilakukannya mediasi ini juga gagal, maka penyelesaian perselisihan dapat diajukan ke Pengadilan Hubungan Industrial yang selanjutnya nanti pada saat sudah masuk ke Pengadilan Hubungan Industrial, perusahaan itu dapat dikenakan sanksi administrasi hingga perusahaan dapat dibekukan kegiatan usahanya sesuai dengan PP nomor 35 tahun 2021 ada di pasal 61 ayat 1 seperti itu. Baik, terima kasih Lina untuk penjelasannya. Jadi Bapak dan Ibu tidak perlu khawatir kita sebagai pekerja jika menemukan perusahaan yang tidak ingin gitu, tidak membayarkan atau melakukan kewajibannya untuk membayarkan hak-hak atas karyawannya yang dikenakan PHK atau pemutusan hubungan kerja. Jadi seperti yang Lina jelaskan juga bahwa hal pertama yang harus kita lakukan itu menyelesaikannya secara musyawarah, itu dengan melalui perundingan lewat forum bipartit. Namun apabila melakukan forum bipartit itu tidak menemukan titik temu, itu bisa kemudian langkah selanjutnya dilakukan mediasi. Dan setelah itu ketika mediasi pun masih gagal dilakukan, maka selanjutnya Bapak Ibu dapat menyelesaikan perselisihan ini ke Pengadilan Hubungan Industrial. Dan nantinya perusahaan tentunya akan dikenakan sanksi administrasi hingga pembekuan kegiatan usaha gitu yang dilakukan oleh pengadilan. Baik, saya akan lanjutkan ke pertanyaan berikutnya dari Bapak Arif. Pertanyaannya adalah, bagaimana jika salah satu pihak mengakhiri hubungan kerja sebelum masa kontrak selesai? Silakan teman-teman. Baik, Reni. Terima kasih Bapak Ari atas pertanyaannya. Jadi, terkait jika adanya salah satu pihak ingin mengakhiri hubungan kerja gitu ya, padahal masa kontraknya belum selesai. Nah, sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 35 tahun 2021, dalam pasal 17 itu tertulis bahwa perusahaan wajib memberikan uang kompensasi sebagaimana yang ada pada pasal 15, yang besarannya dihitung berdasarkan jangka waktu pekerja itu bekerja. Nah, sebagai tambahan, dalam peraturan pemerintah juga nomor 35 tahun 2021, dalam pasal 35, tertulis bahwa pekerja yang mendapatkan hak kompensasi ialah yang mengajukan permohonan pengunduran diri secara tertulis selambat-lambatnya 30 hari sebelum mengundurkan diri. Seperti itu Bapak Ari. Reni? Baik, terima kasih Indra untuk penjelasannya. Jadi Bapak dan Ibu sesuai penjelasan Indra bahwa atas hal tersebut kita bisa merujuk pada peraturan pemerintah nomor 35 tahun 2021, di mana di situ juga sudah dijelaskan bahwa perusahaan wajib untuk memberikan uang kompensasi dan untuk besaran hitungannya itu disesuaikan dengan jangka waktu bekerja sang karyawan. Kemudian dari sisi pekerja pun berhak untuk mendapatkan kompensasi ketika pekerja tersebut telah memenuhi kriteria, yaitu mengundurkan diri secara tertulis selambat-lambatnya 30 hari sebelum pengunduran diri tersebut.
Baik, sebelum saya lanjutkan ke pertanyaan berikutnya, kembali saya mengingatkan kepada Bapak dan Ibu masih tersisa beberapa menit. Kami masih membuka kesempatan bagi Bapak dan Ibu yang ingin bertanya, silahkan tuliskan pada kolom chat dan akan kami bedah bersama pada webinar kali ini. Baik, saya akan lanjutkan pertanyaan berikutnya dari Ibu Nanda. Pertanyaannya adalah, apakah hanya perusahaan yang bisa melakukan pemutusan hubungan kerja atau PHK? Silakan teman-teman. Baik, Reni. Terima kasih pertanyaannya Ibu Nanda ya. Terkait apakah hanya perusahaan gitu ya Ibu Nanda yang bisa melakukan pemutusan hubungan kerja atau PHK. Jadi seperti yang sudah disampaikan sebelumnya bahwa sesuai dalam PP nomor 35 tahun 2021 mengenai arti PHK itu sendiri ialah pengakhiran hubungan kerja karena suatu hal tertentu yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antara pekerja dan pemberi kerja. Jadi, di mana ada 3 pihak nih yang bisa melakukan pengakhiran hubungan kerja atau PHK, yakni ada pengusaha, ada pekerja, dan atau pengadilan. Seperti itu, Ibu Nanda. Reni? Baik, terima kasih Indra untuk penjelasannya. Jadi Bapak dan Ibu tidak hanya perusahaan nih yang bisa melakukan pemutusan hubungan kerja, melainkan pekerja itu sendiri ataupun putusan dari pengadilan. Baik, saya akan lanjutkan pertanyaan berikutnya dari Aulia Taufik. Pertanyaannya adalah, apakah boleh perusahaan melakukan PHK tanpa pesangon kepada karyawan yang memang mempunyai itikat tidak baik karena memang ingin mendapatkan pesangon? Dengan kata lain, setelah dilakukan pembinaan, si karyawan tetap tidak ada perubahan atau malah menjadi makin menurun kinerjanya. Ya, silakan teman-teman. Baik, saya ulangi pertanyaannya dari Aulia Taufik. Pertanyaannya adalah, apakah boleh perusahaan melakukan PHK tanpa pesangon kepada karyawan yang memang mempunyai itikat tidak baik karena memang ingin mendapatkan pesangon? Dengan kata lain, setelah dilakukan pembinaan, karyawan tetap tidak ada perubahan, malah makin menurun nih kinerjanya. Silakan teman-teman. Ya, baik Reni. Apakah suara saya sudah terdengar? Sudah Arman, silakan. Oke, ya baik. Tadi pertanyaannya, apakah memungkinkan gitu ya untuk perusahaan melakukan PHK ke karyawannya yang memang memiliki itikat tidak baik gitu tanpa memberikan uang pesangon. Jadi Bapak dan Ibu perlu diperhatikan gitu ya. Memang ada beberapa kriteria PHK dari pemberi kerja yang buat karyawan itu jadinya tidak mendapatkan pesangon. Jadi ada 5 gitu ya Bapak dan Ibu. Yang pertama itu ketika misalkan ada permasalahan antara karyawan dan perusahaan, kemudian karyawan sudah mengajukan gugatan tersebut, kemudian ditolak oleh pengadilan gitu ya. Nah itu sehingga nantinya ketika putusannya sudah terjadi, maka atas PHK tersebut karyawan tidak berhak untuk mendapatkan pesangon. Kemudian yang kedua, kalau misalkan karyawan mengundurkan diri gitu ya atas kemauan diri sendiri, itu juga tidak berhak atas pesangon. Yang ketiga, ketika karyawan menganggur selama 5 hari kerja atau lebih berturut-turut tanpa keterangan secara tertulis, itu juga nanti tidak berhak untuk mendapatkan pesangon. Kemudian yang keempat, ketika karyawan melakukan pelanggaran yang bersifat mendesak seperti yang tadi sudah dijelaskan oleh rekan saya, itu juga karyawan tidak berhak mendapatkan pesangon. Kemudian yang kelima itu apabila pekerja ditahan selama 6 bulan berturut-turut gitu ya karena melakukan pelanggaran sehingga ditahan oleh pihak yang berwajib, itu juga tidak mendapatkan pesangon. Jadi artinya memang jika karyawan yang bersangkutan, kalau tadi kan bahasa yang digunakan itu adalah tidak memiliki itikat baik gitu ya, dan memang ingin mendapatkan pesangon gitu. Nah, sehingga penerima tersebut jadinya tidak maksimal. Nah, itu tentunya ketika perusahaan melakukan PHK, berarti perusahaan tetap wajib untuk melakukan pembayaran karena memang kriteria 5 yang cuma dalam hal ini bukan melakukan hitung-hitungan gitu ya, karena memang ketika di pensiun ujung-ujungnya kan tetap
Baik, mohon maaf Bapak dan Ibu, sepertinya terjadi gangguan koneksi oleh Arman. Mungkin dari teman-teman ada yang ingin menambahkan? Ya, baik, izin saya tambahkan jawaban dari Arman tadi. Jadi intinya seperti yang sudah disampaikan oleh Arman, tadi ada kategori-kategorinya ya Bapak dan Ibu. Kita perlu lihat dulu dia masuk kategori yang mana. Tadi kalau kategorinya ini memiliki niat atau etika tidak baik, dalam hal dia ini belum melanggar secara mendesak ya Bapak dan Ibu, itu masih wajib dibayarkan uang PHK-nya, uang pesangonnya tetap wajib dibayarkan. Namun apabila dia kategorinya sudah melakukan pelanggaran yang sifatnya mendesak, itu sesuai dengan pasal 52 itu tidak dibayarkan. Jadi Bapak dan Ibu perlu dilihat lagi kategorinya etika tidak baik ini sudah melanggar secara mendesak atau belum, seperti itu. Baik, terima kasih Sukron untuk tambahan informasinya. Kami akan lanjutkan ke pertanyaan berikutnya. Pertanyaannya dari Bapak Felix. Kriteria seperti apa yang membuat perusahaan membolehkan pemutusan hubungan kerja atas kondisi karyawannya? Silakan teman-teman. Terima kasih Reni. Terima kasih Bapak Felix atas pertanyaannya. Saya akan menjawab pertanyaan kriteria seperti apa yang diperbolehkan untuk pengusaha melakukan PHK kepada karyawannya karena kondisi karyawannya. Jadi sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 35 tahun 2021 pasal 36 kriteria atau kondisi karyawan yang diperbolehkan untuk dilakukan PHK. Yang pertama, pekerja mangkir selama 5 hari berturut-turut tanpa keterangan dan bukti yang sah dan telah dilakukan pemanggilan oleh perusahaan sebanyak 2 kali secara tertulis. Yang kedua, pekerja yang ditahan pihak berwajib karena melakukan tindakan pidana. Dan yang ketiga, pekerja yang sakit berkepanjangan dan tidak dapat melakukan kewajibannya atau pekerjaannya selama 12 bulan. Demikian, Rani. Baik, terima kasih Desi untuk penjelasannya. Jadi Bapak dan Ibu, seperti yang Desi jelaskan bahwa ada kriteria yang bisa membuat perusahaan melakukan pemutusan hubungan kerja gitu atas kondisi karyawannya. Yang pertama, pekerjanya mangkir selama 5 hari berturut-turut tanpa keterangan, lalu sudah dilakukan pemanggilan juga oleh perusahaan sebanyak 2 kali secara tertulis, namun masih tidak ada itikat baik dari pekerja, maka boleh perusahaan melakukan pemutusan hubungan kerja. Lalu pekerja tersebut ditahan karena melakukan tindak pidana, dan yang terakhir, pekerja tersebut sakit berkepanjangan yang selama sakit itu melampaui batas 12 bulan tidak dapat melakukan pekerjaannya. Atas hal tersebut juga perusahaan diperbolehkan untuk melakukan pemutusan hubungan kerja. Baik, saya akan lanjutkan ke pertanyaan berikutnya dari Bapak Jason. Pertanyaannya adalah, adakah solusi atau layanan nih yang diberikan oleh GASI untuk menghadapi tantangan perubahan peraturan yang sifatnya dinamis ini? Silakan teman-teman. Ya, baik, saya ulangi kembali untuk pertanyaannya, adakah solusi atau layanan yang diberikan oleh GASI untuk menghadapi tantangan perubahan peraturan yang sifatnya dinamis ini? Silakan teman-teman. Siap, Reni. Ya. Saya dari tadi belum bicara, cuman izin ya saya boleh menjawab ini ya. Sebelumnya perkenalkan dulu juga ya. Saya Frankie. Tadi banyak teman-teman dari operation yang bantu jelaskan jawab pertanyaan dari Bapak dan Ibu. Nah, saya sendiri dari marketing team di PT GASI, izin bantu jawab ya. Pertanyaannya adalah bagaimana ya dengan dinamika peraturan khusus di Indonesia, ada nggak sih solusi yang bisa digunakan oleh perusahaan di Indonesia ya khususnya? Oke, ya, sekaligus memperkenalkan ya Bapak Ibu, kami GASI PT Gunatronika Tama Cipta adalah perusahaan yang memberikan layanan khususnya yaitu pada payroll, ya penggajian dan HRIS.
gitu ya. Nah, terkhusus Bapak dan Ibu di era teknologi yang sudah sangat maju saat ini gitu ya, perusahaan tentunya jadinya sudah sangat terbantu dengan berbagai teknologi ya, nggak seperti zaman dulu ya. Kalau zaman dulu kita masih ngitung gaji aja, mungkin masih ada yang eh, catatnya pakai kertas gitu ya, mungkin zaman dahulu. Tapi dengan perkembangan sekarang sudah banyak software-software yang bisa digunakan. Ada juga mungkin ada sebagian perusahaan yang masih menggunakan seperti spreadsheet ya, Excel dan lain sebagainya. Nah, ada solusi lain ya Bapak dan Ibu untuk payroll, yaitu payroll outsource ya, di mana dengan solusi payroll outsource ini sebenarnya semuanya itu proses payroll dikerjakan oleh kami, legasi gitu ya. Jadi kalau kami suka bilangnya kepusingannya payroll serahkan kepada Gasi gitu ya. Karena kami ahlinya ya kami jadinya nggak pusing ngerjainnya gitu kan. Ya jadi salah satu yang menjadi alasan utamanya juga adalah kalau perusahaan acap kali berpikir gini ya, aduh ini kan administratif works banget gitu ya namanya payroll itu gitu kan. Sementara core bisnisnya perusahaan mungkin bukan di situ gitu ya. Tapi ini gimana pun payroll harus dihitung, dijalankan dengan benar, gitu kan, sehingga nggak boleh main-main nih gitu ya, nggak boleh sembarangan gitu ya. Nah, disinilah kami menjadi jembatan ya untuk Bapak dan Ibu, perusahaan Bapak dan Ibu dengan payroll outsource, segala kepusingan ya kalau ada peraturan-peraturan seperti ini gitu ya, itu semuanya sudah kami yang tanganin gitu ya. Dan kami berupaya selalu menjadi yang terdepan ya dalam menyediakan informasi update mengenai berita-berita seputar aturan yang berkaitan dengan penggajian gitu ya. Satu lagi ada tadi HRIS ya. Cuman bedanya kalau HRIS ini adalah lebih kepada employee self-service system yang bisa digunakan baik oleh karyawan maupun oleh perusahaan ya. Mungkin itu dulu ya tadi menjawab pertanyaan yang pertama. Betul. Selanjutnya nih, ada lagi pertanyaan dari Ibu Hastuti. Tadi disebutkan nih sama Frankie bahwa di Gasi ada tadi namanya employee self-service gitu. Nah, lalu seperti apa sih employee self-service yang dimiliki Gasi? Silakan, Oke, teman-teman. baik. Saya lagi yang jawab ya, izin. Mm. Employee self-service seperti namanya gitu ya, artinya karyawan yang mengerjakannya sendiri gitu ya. Memang ini kan ada perubahan tren ya dari dulu ya. Kalau dulu itu memang perusahaan ada satu divisi atau departemen yang biasanya kalau zaman dulu namanya personalia gitu ya. Maka yang ngurusin semua urusan kepegawaian dari karyawannya gitu kan. Nah, dengan perkembangan teknologi itu kan sekarang dimungkinkan untuk masing-masing karyawan itu bisa melakukannya sendiri sehingga efisiensi terjadi ya dari prosesnya, artinya bisa lebih cepat karena udah langsung karyawan sendiri, nggak perlu tanya-tanya lagi dengan karyawan gitu kan. Dari sejak bahkan sebelum karyawan join pun itu udah bisa karyawan itu melakukan employee self-service. Nah, metodenya seperti itu ya. Terus apa sih employee self-service application? Nah, di perusahaan itu kan banyak sekali fungsi-fungsi atau aktivitas yang uh, administratif intensif gitu ya. Artinya butuh banget nih, ini makanya banyak administrasi. Contohnya apa? Mau ngajuin cuti, mau ngajuin lembur, ngajuin bisnis trip, ngajuin training, ya dan lain sebagainya, payslip. Nah, itu adalah contoh sebagian dari aktivitas di perusahaan yang seringkali dibutuhkan oleh perusahaan untuk bisa dilakukan lebih efisien. Nah, employee self-service application adalah salah satu solusinya. Nah, kami juga punya solusi ini yang di kami namanya itu adalah e-people care ya, Bapak dan Ibu. Jadi saya ulang ya, namanya e-people care. Gitu. Nah, aplikasi ini adalah berbasis apa namanya tuh workflow
ya, bisa diakses melalui handphone tentunya, bisa juga diakses melalui web browser gitu ya. Jadi mudah sekali ya, karyawan mau ngajuin cuti udah tinggal dari handphonenya langsung. Ya kan kadang ngajuin cuti mendadak gitu ya. Kalau harus ke kantor dulu namanya bukan cuti gitu kan. Jadi sekarang dipermudah sistemnya, semua pencatatannya ada di dalam database-nya sehingga nantinya HR pun ya, tim HR yang tentunya masih akan ada, nah, mereka akan jauh lebih mudah juga dalam mengelola data tersebut gitu ya. Intinya adalah solusi ini adalah solusi yang mempermudah pekerjaan dari HR dan solusi untuk memastikan bahwa semua data itu juga terjaga gitu loh. Panjang Ya. ya Ren ya? Baik nih, ada lagi nih Pak Franky, lanjutan Silakan. pertanyaannya dari Bapak Yanuar. Lalu bagaimana nih dengan harga dari layanan yang GASI sediakan gitu? Seperti yang Pak Franky jelaskan bahwa udah canggih nih untuk solusi-solusi yang ditawarkan GASI. Lalu bagaimana dengan harga dari layanan tersebut? Silakan Pak Franky. Oh, harga ya. Harganya satu kata aja dulu ya. Harganya pastinya murah dong, ya kan? Kalau nggak jadi solusi ya kan kalau nggak murah gitu ya. Ya, Bapak Ibu, jadi gini, harga tentunya akan sangat dipengaruhi oleh skala dari perusahaan. Ya, ada perusahaan yang kecil, menengah, besar gitu ya. Dan di kami solusi kami itu sistem kami ya yang tadi kami sebutkan itu maupun service kami itu bisa menjadi solusi buat apapun skala dari perusahaan Bapak. Ada yang kecil itu bisa gitu ya, menengah maupun yang besar sekalipun. Itu. Nah, jadi tentunya akan dipengaruhi oleh skala dari perusahaan. Di kami ada yang payroll outsource itu dengan kami bahkan karyawannya cuma 4 ya. Ada yang cuma 4, ada yang banyak memang di angka sekitaran sampai dengan 1.000 ya, 1.000 sampai dengan 5.000 juga. Dan bahkan yang di atas 10.000 pun ada ya, klien kami dengan skala karyawan itu di atas 10.000 gitu kan. Jadi kami tentunya kita bisa simpulkan yang di atas 10.000 umumnya lebih kompleks gitu kan, artinya kami pun siap gitu kan dengan kebutuhan kompleksitas dari perusahaan Bapak dan Ibu. Nah, yang berikutnya itu yang pertama tadi, yang kedua umumnya dipengaruhi juga oleh complexity of the requirement gitu ya. Artinya complexity ini adalah termasuk scope of service-nya apa aja yang diambil gitu ya. Jadi misalnya kalau di kami ya kalau ngitung payroll is basic gitu kan ya. Tapi ada juga perusahaan-perusahaan yang kebutuhannya sampai dengan dilaporkan juga dong pajaknya, laporkan juga BPJS-nya, sampai bayarin distribusi gajinya ke karyawan gitu ya. Itu juga adalah service opsional yang bisa dipilih juga oleh perusahaan Bapak dan Ibu gitu ya. Jadi itu. Nah, yang kompleksitinya yang lainnya mungkin seperti adakah kebutuhan-kebutuhan khusus ya, ada beberapa perusahaan yang kita butuh report yang seperti ini, report yang seperti itu gitu ya. Biasanya itu nanti juga akan mempengaruhi dari harganya. Sementara memang kami punya service yang standar, artinya report-reportnya standar, parameter untuk payroll-nya itu standar. Tapi kalau ada kebutuhan perusahaan Bapak Ibu yang berbeda, itu bisa juga kami layani. Jadi harga yang pasti nomor 1 murah, ya kan Ren? Kalau enggak kan nggak jadi solusi ya kalau murah. Nomor 2 nanti murahnya seberapa, ya nanti kita ngobrol lagi ya Bapak Ibu, silakan boleh menghubungi yang ada di dalam flyer kita yang sudah kami share dengan Bapak Ibu, atau kunjungi langsung website kami juga bisa. Nanti di situ ada kontak infonya gitu ya. Baik, terima kasih Pak Franky. Jadi dapat disimpulkan Bapak dan Ibu, jika Bapak dan Ibu ada pertanyaan-pertanyaan seputar payroll, HR, atau kepusingan yang Bapak Ibu alami, silahkan hubungi GASI, serahkan kepada ahlinya, ada GASI, ada Pak Franky khususnya, nanti akan di-handle oleh Pak Franky. Baik, Bapak dan Ibu, tidak terasa sudah 1,5 jam kita ada di sesi webinar kali ini. Terima kasih saya ucapkan atas antusias Bapak dan Ibu dalam mengajukan pertanyaan, dan akan saya kembalikan ke rekan saya Adino untuk menutup webinar hari ini. Silakan Adino.
Oke, terima kasih teman-teman dan terima kasih juga kepada Reni dan tentunya kepada Bapak dan Ibu atas pertanyaan-pertanyaannya. Jadi Bapak dan Ibu, usai sudah webinar GASI berbagi tips dan trik pengajian kali ini. Kami berharap apa yang telah kami sampaikan menjadi suatu manfaat bagi Bapak dan Ibu sekalian. Izinkan kami sampaikan bahwa kami akan bagikan link materi dan rekaman webinar kali ini yang dapat diakses di website kami. Lalu, kami mohon kepada Bapak dan Ibu berkenan untuk mengisikan pulse survey setelah meninggalkan Zoom webinar ini, untuk kami menjadi lebih paham akan topik pengkajian yang paling relevan bagi kebutuhan Bapak dan Ibu, dan juga bagaimana kami bisa menyelenggarakan webinar yang lebih baik lagi. Dan tak lupa, mohon kepada Bapak dan Ibu yang masih memiliki pertanyaan dan atau membutuhkan layanan GASI, silakan langsung hubungi kami. Kami akan dengan senang hati melayani Bapak dan Ibu. Saya Adino, Reni, Desi Indra, beserta Lina, dan teman-teman mewakili tim GASI mengucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu telah berkenan hadir di webinar kali ini. Dan sampai jumpa di sesi GASI webinar berikutnya. Ibu aja pergi mengaji, pulang mengaji bawa bingkisan. Saya akhiri acara ini. Terima kasih, semoga acaranya berkesan. Semoga selalu terjaga kesehatannya untuk Bapak dan Ibu dan juga kita semua. Payroll HR, GASI solusinya. Terima kasih. Jangan lupa follow media sosial kami juga.
Ya, selamat sore, Bapak Ibu yang masih ada di webinar kami. Mungkin masih ada yang ingin ditanyakan kepada kami, mengingat waktu webinar sudah selesai. Jika ada, bisa dituliskan pada kolom chat. Ya, saya ulangi kepada Bapak dan Ibu, mungkin masih ada yang ingin ditanyakan kepada kami. Jika iya, bisa dituliskan pada kolom chat, mengingat waktu webinar sudah selesai. Bapak dan Ibu mungkin bisa menuliskan komentarnya di media sosial kami. Jadi follow dulu media sosial kami. Betul. Di sini masih ada Bapak Aulia Taufik, lalu ada Fahmi, Herlita Chandra, Ibu Levana Odelia, Ibu Nanda. Mungkin ada yang bisa kami bantu? Tidak ada. Baik, terima kasih Bu Herlita Chandra atas kehadirannya pada webinar kami kali ini. Ditunggu untuk kehadirannya di webinar berikutnya. Ya, silakan Bu Herlita. Terima kasih. Selamat sore. Ya, jika tidak ada lagi, Bapak dan Ibu, kami izin menutup webinar kali ini dan akan kami tutup untuk Zoom-nya. Thank you semua. Thank you. Terima kasih.